morning, Bapak. Joko, Waginam, silakan masuk. Assalamualaikum, Mas Aryo. Mas Aryo. Ada apa toh, Mas? Sini. Mas, aduh Mas, ini jangan macem-macem ya. Aku mau diapain? Kamu diam dulu di sini. Aku mau kasih kamu surprise. Surprise? Tapi apa tuh surprise, Mas? Atika. Kamu mau menikah dengan aku? Menikah? Ya. Atika, kamu kenapa? Kamu gak mau nikah dengan aku? Atika. Ya, Masya Allah, berarti kamu sama ini bercanda sama aku. Kamu gak serius sama aku, kamu gak cinta sama aku kan? Bukan itu, Mas. Tapi aku... Tenang, tenang. Kenapa, Tika? Kalau bukan itu kenapa? Aku terharu, Mas. Aku terlalu senang jadi terharu. Aku mau nikah sama kamu, Mas. Alhamdulillah, Aduh, Mas. Mas Aryo, jangan peluk-peluk kayak begini toh. Kita tuh belum menikah. Iya, maaf, lupa. Tapi Mas, Ya? Mas kan pernah bilang sama aku, katanya ibunya Mas Aryo itu nggak pernah setuju sama hubungan kita. Lalu bagaimana sekarang? Sayang, kalau cinta kita itu kuat, pasti semua rintangan bisa kita hadapin. Kamu percayakan sama aku? Yuk, sekarang kita pergi. Kita mau kemana? Rantang ya, Mas. Ya ampun, kamu mau dinikahin kok masih ingat aja tentang rantang? Yuk. Mas Aryo, kita mau kemana? Aku pengen minta izin sama nenek kamu. Aku tahu nenek kamu nggak pernah merestui hubungan kita. Sama seperti mama aku. Tapi, kalau kita punya niat baik, kenapa harus takut? Aku tuh nggak ngerti, Mas. Berulang-ulang kali aku coba jelasin ke Simbah. Simbah itu selalu aja ngomong kayak begini. Kamu tuh nggak pernah boleh nikah sama orang kota. Karena orang kota tuh jahat, tukang bohong. Dan kamu juga nggak boleh berhubungan sama Mas Aryo. Begitu, Mas. Kenapa ya? Simbah itu benci sekali sama orang kota. Mbah nggak pernah mau bilang sama aku. Bahkan kalau aku paksa Simbah, dia malah nangis, Mas. Mungkin ada masa lalu nenek kamu yang membuat dia trauma sama orang kota. Tapi, aku pengen buktiin ke dia kalau aku bukan seperti orang yang dia khawatirkan. Kamu percaya sama aku kan, sayang? Yuk. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah. Ada apa ini? Kamu itu loh, udah tahu Mbak nggak suka malah diajak ke sini lagi. Saya tahu Mbah nggak suka dengan saya. Tapi Mbah tolong kasih saya satu kesempatan saja untuk membuktikan kalau saya benar-benar cinta dengan Atika. Saya ingin menikahi Atika. Kalian pacaran saja Mbak nggak setuju kok. Malah mau nikah cucu saya. Hah, nggak bisa. Saya nggak akan mengizinkannya.
Atika, masuk kamu. Masuk. Mbah. Sudah masuk sini. Mas Aryo. Hah? Mbah, tunggu Mbah. Tunggu Mbah. Mbah, dengerin saya dulu Mbah. Mau apa lagi kamu? Hah? Kamu kan tahu cucu saya itu masih polos, masih lugu. Terus kamu pikir kamu bisa manfaatin dia gitu? Kamu bisa nipu dia gitu? Demi Tuhan Mbah, saya nggak pernah ada niat seburuk itu di hati saya Mbah. Mbah, saya benar-benar tulus mencintai Atika. Saya hanya ingin menikahi dia, membahagiakan dia Mbah. Tolong, dengarkan saya dan percaya kepada saya Mbah. Mbah, Mas Aryonya sudah pergi, Mbah. Gak usah marah-marah lagi ya. Loh. Apa lagi sih? Mbah, kalau memang Mbah tidak merestui kami, kasih tahu saja alasannya apa Mbah. Kalau memang saya mempunyai kesalahan besar atau tidak berhak terhadap Atika, saya berjanji saya akan mundur. Izinkan saya untuk membawa Atika besok pagi-pagi ke Jakarta. Jangan pegang-pegang. Sembarangan. Mbah, waktu itu kan Mbah pernah bilang sama aku, Mbah janji akan melakukan apapun demi kebahagiaan Tika. Aku sebenarnya nggak mau apa-apa toh Mbah. Aku hanya ingin Mbah itu memberikan aku restu. Restui hubungan aku dengan Mas Aryo ya Mbah. Kamu benar-benar sayang sama Atika? Hah? Saya beneran sayang Mbah, beneran. Ya udah. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus berjanji untuk selalu bertanggung jawab sama Atika dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ngerti? Mbah, tidak perlu diminta pun juga pasti saya lakukan Mbah. Kalau kamu sampai melanggar janji kamu itu, Mbah tidak akan memaafkan kamu seumur hidup. Ya? Matur nuwun ya Mbah. Aku senang sekali. Aku sayang sekali sama Mbah. Iya, Nduk. Mbah, saya akan berjanji untuk terus membahagiakan Atika Mbah. Mudah-mudahan kamu selalu ingat janjimu itu ya. Dan kamu tidak mengecewakan Mbah. Insya Allah Mbah, nggak pernah. Ini anak kok bisa nyambung, panjang umur. Ayo. Bentar, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar kamu, Nak? Baik kan? Kapan kamu kembali ke Jakarta? Hah? Papa sama Mama sudah kangen sama kamu. Aryo besok ke Jakarta, tapi Aryo nggak akan datang sendirian ya. Maksud kamu apa, Yo? Besok Aryo akan datang bersama calon istri Aryo. Gadis kampung yang pernah kamu ceritain sama Mama, iya? Iya Ma, namanya Atika. Yo. Pokoknya enggak, Yo. Kamu tuh nggak usah aneh-aneh deh, Nak. Lagian kamu juga kan baru kenal dia 3 bulan, ya kan? Ma, tapi kan... Apapun alasannya, pokoknya Mama nggak setuju. Dengar ya, Yo. Kamu itu dokter, Yo. Kamu itu kebanggaan Mama, kebanggaan Papa. Ya kan, Pak? Yo, kamu pasti dapat yang lebih baik dari itu, Nak. Pokoknya kamu tenang aja deh. Mama akan cariin kamu jodoh yang terbaik untuk kamu. Ya, sayang ya? Mama nggak bisa ambil kesimpulan seperti itu dong sebelum ketemu orangnya. Gini deh, Mama pasti bakal sayang banget sama Atika. Aduh, ya kamu tuh gimana sih? Nggak perlu kita bahas itu di telepon. Biar saja dulu, Ma. Aryo bawa calonnya ke sini. Kita kenal aja dulu. Hah?
baru kita nilai bagaimana orangnya. Pak, Mama berbuat seperti ini tuh karena Mama sayang sama Aryo. Mama nggak mau Aryo mendapatkan yang asal-asalan. Mama kepingin Aryo tuh mendapatkan yang terbaik. Papa tuh. Ma. Pa, Mama kenapa sih? Udahlah, Yo. Tenang saja kamu. Pokoknya kamu bawa saja calon kamu. Mama urusan Papa nanti, ya? Ya baik, Pa. Halo. Tika, kamu kenapa? Masih berat ya tinggalin nenek kamu? Enggak kok, Mas. Aku malah seneng banget si Mbah itu ngerestui hubungan kita. Tapi aku kepikiran sama ibumu loh, Mas. Kalau sampai sana terus kita nggak direstui bagaimana? Terus aku diusir, aku disuruh balik lagi ke kampung, bagaimana, Mas? Sayang, kamu kok nyerah duluan sih sebelum usaha? Nenek kamu aja yang tadinya keras menentang hubungan kita, luluh juga kan? Aku yakin kok mama aku juga pasti akan luluh kalau ngeliat keseriusan kita. Lihat deh. Ini foto keluarga aku. Ini mama aku, ini papa aku, dan ini adik aku, Fahri. Halo Bu, Bapak, Fahri. Assalamualaikum. Nama saya Atika. Atika, ini tau gak sih yang bikin aku makin cinta sama kamu? Mas Aryo, ini fotonya buat aku aja ya. Aku simpen. Boleh. Sayang, bangun, sayang. Bangun.
Atika! Tuhan, Atika! Naikin duluan tadi. Ya cepat! Sini sayang. Naik, ada yang ke depan. Hati-hati. Ada yang ke depan. Hati-hati. Mas, kamu gimana, Mas? Aku di sini sayang. Nggak apa-apa. Mas, kamu aja duluan. Bentar lagi aku nyusul. Ayo, Mas, tolong Mas, angkat Mas. Pegang sayang. Ya cepat Mas. Mas Aryo, ini ditolongin dulu Mas Aryo. Mas Aryo sini. Atika. Ayo sini naik Mas. Ayo pegangan sama aku Mas. Atika. Aku nggak bisa ninggalin mereka di sini, Atika. Ayo Mas, sama aku. Masih banyak orang yang belum diselamatkan. Atika. Cepat Mas. Kamu pergi bersama mereka, Atika. Nggak mau, aku mau turun sama Mas Aryo aja. Masih terlalu banyak di sini yang harus tolongin, Atika. Tolong. Percaya aku, Atika. Percaya aku. Aku pasti akan ketemu kamu setelah ini, oke? Ya? Tapi Mas janji nggak apa-apa ya. Kita akan ke Jakarta, kita akan ketemu dengan orang tua aku. Aku janji. Atika, kamu cepetan turun sekarang, Atika. Cepetan, Mas. Atika, cepetan. Mbak, jangan Mbak. Mas, Aku cinta kamu, Atika. Mas Aryo. Kita akan ketemu setelah ini, oke? Ini Mas Aryo, aku jangan soal ibu. Atika, cepetan. Atika, cepetan. Cepat, Mbak. Mas, jangan dulu. Mas Aryo. Mas Aryo, ayo turun, Mas. Mas Aryo, ayo turun, bahaya, Mas. Mas Aryo. Mas Aryo! Pemirsa, malam ini sebuah bus antar kota jurusan Solo Jakarta mengalami kecelakaan maut di jalan raya. Diduga bus tersebut mengalami pecah ban dan menabrak trotoar di sisi jalan. Sementara ini, korban sudah banyak yang dilarikan ke Rumah Sakit Intra Medika. Namun kita belum bisa memastikan jumlah korban yang meninggal. Mas, lihat Mas Aryo nggak? Ini orangnya. Tadi dia pakai jaket hitam. Nggak lihat. Mbak, lihat Mas Aryo nggak? Ini Mas Aryo itu pakai jaket hitam. Enggak mbak. Ini calon suamiku loh. Mas Aryo! Pak polisi, lihat calon suamiku. Mas Aryo! Aduh.
ambulans sekarang. Saya lagi cari Mas Aryo. Ya nanti kami carikan, Mbak. Calon suamiku hilang. Ini calon suamiku hilang toh. Halo? Iya betul? Astagfirullahaladzim. Sekarang di mana, Mbak? Kami kesana segera, Mbak. Siapa yang telepon? Ri, ada apa? Hah? Mas Aryo, Pak. Busnya mengalami kecelakaan. Lindungilah Mas Aryo. Semoga dia baik-baik saja. Semoga dia tidak luka parah. Dan semoga dia selamat ya Allah. Semoga Mas Aryo selamat. Dan semoga aja cuma luka ringan ya Allah. Ya Allah, Mas Aryo di mana? Mbak, lukanya biar saya obatin dulu ya, Mbak. Ayo, Mbak. Aryo ini mama nak. Bangun Aryo, bangun. Aryo bangun. Udah, ikhlasin. Aryo bangun nak. Aryo ini mama sayang, bangun. Aryo bangun nak. Aryo bangun nak. Aryo. Aryo. Maaf, Mbak. Mbak ini... Mas Fahri? Adiknya Mas Aryo ya? Mas Aryo di mana sih, Mas? Saya dari tadi belum ketemu loh sama dia. Ayo ikut saya. Janjikan sama Tika, Mas Aryo mau nikahin aku kan?
Mas Aryo bangun, Mas. Jangan kamu sentuh anakku! Jangan kamu! Gara-gara kamu dia jadi meninggal. Pergi kamu! Pergi! Istighfar, Pak. Pergi! Aryo. Pergi kamu! Pergi! Tunggu! Tunggu! Kalau bukan karena kamu, anak saya gak akan jadi seperti ini. Aryo udah saya larang berhubungan sama kamu, tapi dia nekat. Kamu lihat sendiri kan hasilnya seperti apa. Ma, semua ini bukan salah Atika. Bukan Atika yang menyebabkan semua musibah ini. Kakak kamu itu dulu anak yang penurut, dia gak pernah ngelawan mama. Tapi gara-gara kenal dengan perempuan ini. Pergi kamu! Udah, pergi! Istighfar, Pak. Tika mendingan kamu pergi dulu ya. Kenapa perempuan ini? Tidak kenal dia. Masmu. Aryo. Aku punya surprise buat kamu. Tika, kamu mau menikah dengan aku? Aku pasti akan ketemu kamu setelah ini, oke? Kita akan ke Jakarta, kita akan ketemu dengan orang tua aku. Aku janji. Aku cinta kamu, Atika. Mas Aryo. Kita akan ketemu setelah ini, oke? Kamu gak apa-apa? Maaf ya. Ada bangun, ini mama. Om, Tante, Fahri. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan, yuk. Semoga lu tenang di sana ya. Ayo bangun, nak. Ini mama saya. Jangan tinggalin mama, nak. Om, saya permisi dulu. Masih banyak korban yang harus saya tangani. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Aryo. Kamu harus cari Atika. Bawa ke rumah. Ayo cepat. Saya tahu, memang suami saya yang minta kamu untuk berada di sini. Tapi kamu tuh tahu diri dong. Nyun sewu, Bu. Saya hanya ingin mengantarkan Mas Aryo aja sampai terakhir. Saya ingin sekali mendoakan dia saja kok, Bu. Aryo itu nggak butuh doa dari kamu. Ngerti kamu?
kamu sadar nggak sih kalau kamu penyebab meninggalnya Aryo? Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya dan jangan dekati keluarga saya lagi. Ayo keluar, ayo keluar. Tika harus pergi dulu. Maafin aku ndak bisa nemenin kamu, Mas. Tapi dimanapun, aku pasti doain kamu, Mas. Selamat jalan, Mas Aryo. Aku yakin Allah pasti kasih tempat yang terbaik untuk orang sebaik Mas Aryo. Ya Allah, aku harus kemana sekarang? Aku kan tidak punya saudara di Jakarta. Mau pulang kampung juga tidak ada duit. Lagian, kalau aku pulang, pasti Simbah jadi kecewa dan kesel karena udah ngerestuin aku sama Mas Aryo. Ri, Papa dari tadi nggak ngeliat Atika. Apa dia di dalam ya? Coba aku cari ya, Pak. Ya. Neng, ngapain sendirian sini? Saya nggak ngapa-ngapain kok, Mas. Udah makan belum? Ikut abang yuk, terus saya bayarin. Nggak usah, terima kasih. Udah, ayo. Udah kamu ikut aja. Masnya jangan pegang-pegang dong, jangan kurang ajar kayak begitu. Udah, saya tuh tahu kamu tuh perempuan macam apa. Ayo. Masnya lepasi saya dong. Tolong. Ada Mas yang kurang ajar sama saya. Hei, tunggu. Saya cuma... Saya cuman apa? Masih pasti mau kurang ajar kan? Kok jadi saya yang ditampar? Saya kan cuma mau nolongin kamu. Lagian kamu sendiri lari kayak udah dikejar setan. Salah kamu sendiri, tiba-tiba pingsan.
Hampir aja saya nabrak. Alah, jangan bikin alasan. Siapa yang juga nyari alasan? Saya ini cuma ngasih pertolongan pertama, biar kamu cepat siuman. Tunggu! 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 Saya nggak bisa terima kalau kamu nuduh saya sembarangan. Lepas sih. Nuduh apa? Tadi itu udah jelas-jelas kalau Mas mau buka kancing baju saya. Mas itu mau ngambil kesempatan kan dalam kesempitan? Kalau saya mau cari kesempatan sama kamu, kamu lihat. Kamu lihat sendiri. Jendela semuanya saya buka. Makanya kalau menuduh, mikir dulu. Atau terima kasih. Minggir! Atika nggak ada di rumah. Loh, kemana, Ri? Ngapain sih kalian ngurusin dia? Lagian dia juga nggak berhak tinggal di rumah ini kok. Jadi Mama ngusir dia? Astagfirullahaladzim, Mama. Kasihan Atika, Ma. Dia di Jakarta nggak tahu apa-apa. Kalau terjadi apa-apa di luar sana gimana? Mama sudah nggak mau peduli. Ngapain sih kita ngurusin orang yang sudah membunuh Aryo? Astagfirullahaladzim. Ri, kamu cari Atika sampai ketemu, ya? Iya, Pak. Atika, kamu kemana aja sih dari tadi? Kita pulang yuk. Kamu kan nggak tahu Jakarta. Apalagi kalau perempuan sendirian di jalanan. Kamu nggak usah takut ya sama mama aku. Dia sikapnya kayak gitu karena dia masih syok Mas Aryo meninggal. Lagian kamu mau kemana lagi kalau di Jakarta? Selain ke rumah kami. Almarhum Mas Aryo itu kan calon suami kamu. Jadi ya kamu anggap aja kalau keluarga Mas Aryo itu keluarga kamu sendiri. Demi Mas Aryo, mungkin lebih baik saya harus pergi dari rumah ini, Bu. Kamu pergi begitu cepat, nak. Ma, ikhlasin ya, Ma. Ini semua udah kehendak Allah. Iya, Ma. Udah. Kasihan Aryo. Nanti dia nggak tenang. Udah, yuk.
Aryo. Permisi, Bu. Ini toh mau dicuci lagi ya, Bu? Kenapa toh, Bu, dicuci semua? Kan masih pada bersih, Bu. Ya wes, kalau begitu biar saya saja yang cuci. Gak usah. Asal kamu tahu aja ya. Sampai sekarang tuh saya masih nggak rela kalau barang-barang anak saya Aryo tuh disentuh sama kamu. Kenapa toh, Bu? Saya ini kan nggak punya penyakit yang menular. Saya nggak panuan loh, Bu. Saya juga nggak kudisan. Susah ya ngomong sama kamu. Ya ampun. Aduh, sampai angus begini sih. Ya ampun. Atika! Atika! Dalam, Bu. Iya, Bu. Tuh lihat. Sampai gosong seperti itu. Berapa kali saya bilang sama kamu, kalau masak sayur itu jangan ditinggal. Dan apinya itu cukup kecil aja. Memangnya kayak kamu masak di kampung pakai kayu bakar, iya? Yang lama matangnya. Iya, Bu. Maaf. Saya lupa. Saya sadar kok, Bu. Sejak ada saya di sini, Ibu jadi marah-marah terus. Saya juga menyusahkan keluarga Ibu. Baguslah kalau kamu sadar. Saya juga tahu. Ibu sangat menyayangi Mas Aryo. Sama, Bu. Saya juga sangat menyayangi Mas Aryo. Tapi kalau Ibu seperti ini terus, saya takut loh, Bu. Kalau Mas Aryo di sana nggak tenang. Demi Mas Aryo, mungkin lebih baik saya harus pergi dari rumah ini, Bu. Ternyata kamu masih punya pengertian juga ya. Bagus kalau begitu. Terima kasih banyak, Bu. Karena Ibu sudah kasih saya tumpangan tempat tinggal. Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Mama sendirian? Tumben, Mah. Atika mana? Atika udah pergi. Pergi kemana, Mah? Nah, Mama nggak tahu dia pergi kemana. Mama ngusir dia? Enggak, Mama nggak ngusir dia kok. Orang Atikanya sendiri yang mau pergi dari rumah ini, Pak. Itu kan karena Mama menekan Atika terus, makanya dia pergi dari rumah ini. Iya kan? Papa ini kenapa sih? Kok jadi ngebelain Atika? Memangnya dia itu siapa? Anak bukan, menantu bukan. Kok Papa jadi marah-marah sama Mama sih? Bukannya marah-marah, Ma. Tapi Mama kan tahu Atika itu sendirian di sini, sebatang kara, Ma. Gak punya siapa-siapa. Dan dia juga gak punya uang, Ma. Kalau dia kesasar gimana? Hah? Udah, Pak. Mah,
Mendingan sekarang aku pergi cari Atika ya. Mudah-mudahan dia belum jauh. Ingat, kalau terjadi apa-apa sama Atika, Mama harus tanggung jawab. Atika, kamu kemana sih? Kakinya kenapa tuh, Nek? Tadi Neng sekilo di situ, Neng. Duh, mana dagangan masih banyak lagi. Gimana Nenek mau jualin, Neng? Aduh, kaki sakit banget. Kayaknya kalau saya jualan di sana, pasti bakalan laku. Nek, saya aja yang jualin nasi uduknya. Dijamin pasti laku, mau? Bener, Neng. Neng mau jualin nasi uduk Nenek? Iya, tapi Nenek juga harus kasih upah ke saya. Berapa aja, saya ikhlas kok. Oh, gitu ya, Neng. Ini nasi uduknya nih, Neng. Satunya 5.000, Neng. Hah? Iya, Neng. 5.000? Kok mahal amat sih, Nek? Di kampung saya itu, satu bungkusnya cuma 1.500. Itu mah di kampung, Neng. Ini mah di Jakarta, di kota. Gitu, Neng. Ya udah, Nenek. Saya jualin dulu ya. Iya, Neng. Nenek, tapi jangan kemana-mana. Iya, Neng. Ntar kakinya terkilir Iya, lagi, Neng. yo. Makasih, Ya, Neng. Iya, Neng. dah. Nasi uduk. Suster mau makan? Oh iya, kirain mau makan. Mbak, mau nasi uduk? Saya minta 2 bungkus ya. Iya. Harganya cuma 5.000. Nih. 10.000. Iya, saya sebentar. 10.000. Ya. Iya, mau apa? Loh, ini kan Mas yang semalam mau buka-buka kancing baju saya itu toh. Kamu ngapain di sini? Jualan. Oh, jadi Masnya ini dokter di sini toh? Dokter Sultan Narendrata. Aduh, susahnya. Beneran dokter toh? Sekarang juga saya minta kamu pergi dari sini. Kalau kamu mau jualan, bukan di sini tempatnya. Ini rumah sakit, bukan pasar. Iya, saya juga tahu. Siapa yang bilang kalau di sini pasar? Saya juga tahu kalau ini itu puskesmas besar. Mas, kalau di kampung saya itu, di puskesmas itu bisa jualan. Nggak kayak di sini, banyak peraturan aneh-aneh. Mana lagi satpam? Masa begini harus saya urus sendiri? Yaudah, sekarang juga saya minta kamu pergi dari sini. Sebelum saya panggilkan satpam. Iya, iya. Kalau bener sih, nggak kayak Masku. Ngomong apa barusan? Nggak. Apa meneh? Pintu keluarnya sebelah sana. Apa lihat-lihat? Udah balik, Neng.
uangnya. Maaf ya, Nek. Nggak terlalu laku banyak. Ini mah banyak, Neng. Aduh, lu nih. Terima kasih ya, Nek. Dapat duit, Neng. Ngapain kamu? Mas, saya lagi kerja. Kamu ini siapa? Bapak. Nama saya Atika. Atika. Kamu itu di sini ngapain ikut-ikutan ngelap kaca? Saya ini lagi kerja. Tadi saya lihat di situ ada lowongan pekerjaan. Nah, saya mau ngelamar pekerjaan di sini. Kamu ini punya pengalaman kerja? Ya, belum sih, Pak. Tapi kan Bapak bisa ngeliat dulu hasil kerja saya. Nah, gimana? Bersih kan? Kinclong. Gak ada debu. Jadi gimana nih? Bapak terima saya kerja toh? Ya kan, Pak? Ya kan? Ayolah, Pak. Ayolah. Terima saya ya, Pak ya. Saya mau kok disuruh lembur di sini, disuruh bersihin seluruh puskesmas di sini juga enggak apa-apa. Ya, Pak ya. Saya mau kerja ya, Pak. Ya. Kamu ikut ke ruangan HRD sama saya? Hah? Apa toh itu? Saya mau diapain toh, Pak? Kamu ini mau kerja apa enggak? HRD itu ya personalia. Personalia? Apa toh itu? Nah, kok malah kamu makin bingung sih? Hah? Ini pasti kamu nggak ngerti ya apa itu yang namanya HRD. HRD itu orang yang berhak terima apa enggaknya kamu kerja di sini. Alhamdulillah, saya tuh diterima. Loh. Kamu belum apa-apa udah senang. Kamu kan belum bisa kenalin sama orangnya. Ayo ikut. Kok pakai pegangan tangan tuh? Ayo ikut. Terima kasih ya, Pak. Ini dia seragam kamu. Ya, terima kasih, Pak. Saya langsung ganti ya. Terima kasih ya. Sayang, ntar malam jangan telat ya. Jam 7 lah aku tunggu. Ya udah. Udah dulu ya. Aku lagi ada pasien. Tunggu. Terus saya ngomong kok dimatiin? Ada apa lagi sih? Sultan, kamu gak lupa kan? Papaku juga dokter dan dia nggak sesibuk kamu. Dia masih ada waktu untuk ngobrol sama aku. Kenapa sih kamu pakai bohong bilang masih ada pasien? Daerah, tapi aku ini benar-benar masih... Aku udah cek loh, aku udah tanya ke asisten kamu dan dia bilang pasien terakhir kamu itu udah selesai 10 menit yang lalu. Yaudah deh, aku tunggu ya.
boleh. Aduh, ini kamu kok bajunya nggak rapi gini sih? Ingat ya, Tan. Makan malam ini penting banget buat kita. Kamu jangan sampai mengecewakan keluarga Om Rizal, ya? Karena perjodohan kamu sama Naira adalah kebanggaan buat Mama. Kalau kamu sampai menikah sama Naira, pasti akan membuat kondisi keluarga kita berubah. Janji sama Mama? Kita lihat aja nanti. Alhamdulillah, hari ini kerjaanku wis rampung. Tapi malam ini aku tidur di mana ya? Gudang. Ya wes lah, pusing-pusing aku tidur aja di sini. Mudah-mudahan pertunangan ini bisa dipercepat ya. Gimana Sultan? Hati kamu sudah mantap sama Naira? Sudah, Pak. Sudah. Malahan Sultan sering bilang sama saya hampir setiap hari kalau dia sudah nggak sabar untuk menikah sama Naira. Sultan ini mirip sekali sama almarhum ayahnya. Agak kaku dan ya sedikit pemalu. Susah gitu mengungkapkan perasaannya. Nggak apa-apa. Ya, kamu, Naira, gimana? Kamu setuju pertunangannya dipercepat? Setuju banget, Pak. Aku dari dulu juga nggak pengen kok nunggu lama. Nggak ada alasan untuk menunda lagi kan? Ya udah dipercepat aja, ya. Kamu ini gimana sih? Saya ke kanan, kamu ke kanan. Saya ke kiri, kamu ke kiri. Saya juga bingung toh, Dok. Dokter itu mau kemana? Mau ke kanan apa ke kiri? Jangan ngikutin saya. Kamu masih mau mengelak lagi? Bukan saya pencurinya. Saya juga nggak tahu kenapa uang itu bisa ada di lemari saya, Pak. Dokter itu harus tolongin saya. Ini menyangkut hidup dan matinya saya.